Seekor sapi milik warga di Kabupaten Tuban, Jawa Timur terperosok septic tank sedalam 2 meter. Warga kesulitan mengevakuasi karena kondisi lubang sumur yang sempit dan dalam. Warga di Desa Kumpul Rejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dihebohkan dengan terceburnya seekor sapi dewasa ke dalam sumur penyimpanan tinja atau septik milik Rohman, warga setempat. Kejadian ini diketahui Rohman pukul 6 pagi. Saat itu dirinya hendak memberi makan sapinya. Namun didapati cor penutup septic tank miliknya telah ambrol dan sapi betina miliknya terperosok di dalamnya. Proses evakuasi berlangsung dramatis dan menegangkan. 17 petugas bersama warga berupaya menarik sapi keluar dari lubang septic tank. Lebih dari 3 jam akhirnya sapi berhasil dievakuasi. Si Toro. Warga Kabupaten Pangkep dibuat geger dengan duel antara paman dan keponakan menggunakan parang di pinggir jalan Kampung Patiroang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Akibat kejadian ini, korban berinisial SM tewas bersimbah darah di pinggir jalan akibat terkena tebasan parang dari pelaku berinisial GP. Duel maut ini berawal ketika korban SM mendatangi rumah pelaku dengan membawa parang sembari menantang pelaku untuk berduel, kemudian keduanya pun berduel dengan saling sabet. Pasca kejadian tersebut, polisi langsung mengamankan pelaku ke Mapolres Pangkep. Polisi masih mendalami motif duel maut antara paman dan ponakan tersebut. Maka sabar. Mari bersamaan. Warga di komplek perumahan mewah di Jalan Lebak Bulus 1, Cilandak, Jakarta Selatan dikejutkan dengan peristiwa pembunuhan 2 anggota keluarga oleh seorang anak Sabtu dini hari. Selain membunuh ayah dan neneknya, remaja berusia 14 tahun itu turut menikam ibu kandungnya. Polisi telah menangkap anak remaja 14 tahun pelaku pembunuhan terhadap ayah dan neneknya yang terjadi di Cilandak, Jakarta Selatan. Tanya itu, pelaku juga sempat menikam ibu kandung sebanyak 8 kali yang mengakibatkan sang ibu harus mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Pelaku diamankan dini hari tadi oleh petugas security perumahan yang kemudian menyerahkan pelaku kepada polisi. Selain itu, barang bukti berupa pisau dapur telah disita penyidik dari lokasi kejadian. Mengenai kronologis peristiwa penusukan yang dilakukan pelaku terhadap 3 anggota keluarganya masih didalami. Siang tadi, olah tempat kejadian perkara telah dilakukan penyidik guna menyamakan keterangan pelaku dengan kondisi TKP sekaligus mencari alat bukti tambahan. Olah tempat kejadian perkara berlangsung tertutup. Iya. Ya, dalam proses pemeriksaan semua. Diduga korban ditusuk dalam keadaan tidur ya, dalam keadaan tidur. Itu korban tidur di ruangan yang sama, ditusuk bersamaan apa gimana, Pak? Jadi ini masih kita dalami ya, tapi informasi awal ya yang kami dapatkan keterangan dari pelaku ya, ayahnya sedang tidur bersama ibunya, dia turun mengambil pisau, dari dapur dia naik lagi ke atas dan melakukan penusukan tersebut. Kini garis polisi telah dipasang untuk mencegah pihak yang tidak berkepentingan dalam penyelidikan untuk masuk. Hingga kini Polsek Cilandak masih mendalami kasus ini, termasuk menelusuri motif pelaku menghabisi anggota keluarganya. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Ya, bagaimana informasi terbaru dari penanganan kasus ini pemirsa? Kami ajak Anda berbincang dengan AKP Nurma Dewi, Kasih Humas Polres Jakarta Selatan. Selamat malam Bu Nurma.
Halo, selamat malam Mbak Ken. Ya, Bu Nurma, mungkin kami ingin tahu lebih dahulu Bu, saat ini bagaimana kondisi pelaku seorang remaja yang masih berusia 14 tahun ini? Ya, kondisinya sekarang berada di unit PPA Polres Jakarta Selatan. Kemudian untuk sementara ini memang keadaannya masih shock ya Mbak. Jadi memang selalu menangis, kemudian bengong. Nah itu yang sekarang masih terus kita dalami. Ini apa-apa saja yang menjadi motifnya. Tapi untuk sementara ini masih demikian adanya Mbak. Masih menangis, shock. Jadi tadi juga kita sudah mendatangkan tantenya, kemudian dari kakeknya, untuk menenangkan ya untuk anak berkonflik dengan hukum ini Mbak, yang diduga yang melakukan. Oke, Itu dengan Mbak. kondisi seperti itu artinya belum adakah keterangan yang kemudian bisa digali dari pelaku ini Bu? Iya, untuk sementara ini belum ada, Mbak. Jadi semoga secepatnya penyidik dapat menggali ya motif yang ada. Yang kita harapkan sekarang kita berdoa semoga ibu dari anak tersebut bisa selamat, kemudian bisa kita mintain keterangan secepatnya, Mbak. Karena memang saksi yang masih hidup adalah salah satunya ibunya itu. Itu, Mbak. Oke. Lalu bagaimana dengan saksi-saksi lain yang sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian? Apa saja Bu kemudian fakta yang mungkin sudah bisa dikumpulkan hingga saat ini? Ya kalau fakta sementara ini memang dari security sudah kita mintain keterangan, kemudian dari tetangganya juga ini kita lagi berlangsung minta keterangan. Ya itu hanya melihat, kemudian dari keterangan itu ya kita kumpulkan untuk memperjelas kasus yang terjadi, Mbak. Itu Oke. hanya melihat, kemudian dari saksi security yang melihat tadi keluar, kemudian mencari barang bukti, rupanya sudah ada di luar rumah. Nah itu yang kita kumpulkan sekarang Mbak, semuanya Mbak, Oke. untuk juga saksi-saksi pasti kita cari terutama dari keluarga ibu, kemudian dari bapak dan keluarga dari yang jelas mengetahui keadaan anak yang berkonflik dengan hukum ini. Oke. Bu Nurma, apakah juga terhadap pelaku ini sudah dilakukan pemeriksaan psikologis, Bu? Ya, tadi dari Asosiasi Psikologi Forensik juga sudah mendatangi anak tersebut juga. Kemudian dari kita cek urin, Mbak. Jadi cek urin itu kita lakukan setelah kita amankan, kita cek urin, hasilnya negatif, ya, negatif, tidak memakai narkoba. Oke. Bu, polisi ini juga sudah melakukan olah TKP. Apa saja kemudian temuan di lapangan atas peristiwa ini? Ya dari yang ada kita mengambil yang jelas di situ ada rambut ya, kemudian juga bercak darah, terus baju yang berlumuran darah, kemudian yang jelas alat yang sebagai barang bukti yang kita temukan di jalan tadi Mbak. Jadi itu rupanya setelah kita tanya, walaupun untuk sementara ini memang dibawa keluar kemudian dilempar tidak jauh dari rumah TKP. Oke, dengan olah TKP yang dilakukan, keterangan dari sejumlah saksi, apakah juga sudah cukup bisa membuat polisi ini menemukan apa motif dibalik tindakan pelaku ini, Bu, yang masih berusia 14 tahun? Ya, kalau untuk sementara ini motifnya masih tetap digali, Mbak, karena memang harus jelas motif yang terjadi. Ya, kita harus betul-betul secara betul-betul memeriksa, yang terutama dari anak yang berkonflik dengan hukum yang sekarang kita amankan. Oke. Lalu ke depan bagaimana penanganan hukum yang akan dilakukan terhadap remaja berusia 14 tahun ini, Bu, yang kemudian tega melakukan tindakan cukup keji terhadap orang tua, ayah, nenek, dan juga ibunya?
Ya, kalau untuk sementara ini setelah kita melakukan berita acara pemeriksaan tentunya, kemudian juga memeriksa saksi-saksi, lanjut nanti pasti barang bukti yang menjadi bukti terang bahwa apakah memang melakukan atau dan yang lain-lain, Mbak. Jadi kita harus tetap mendalami. Nah, kemudian nanti peradilan anak yang pasti ini yang berlaku karena memang di bawah umur ya. Karena umurnya kelahiran 2010 berarti sekarang 14 tahun. Berarti di bawah umur, Mbak. Peradilan pidana anak yang jelas diterapkan di kejadian ini. Oke, baik, kita tetap nantikan bagaimana nanti penanganan yang dilakukan pihak kepolisian atas peristiwa ini. Terima kasih AKP Nurma Dewi, Kasih Humas Polres Jakarta Selatan sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, Bu. Dan pemirsa, kami ajak Anda melihat bagaimana saat ini di lokasi kejadian bersama rekan kami Leo Chandra di sana. Leo, silakan. Ya, selamat malam Kenan dan juga pemirsa TV One. Benar sekali, baru saja terjadi pembunuhan seorang anak remaja yang tega membunuh ayah dan juga nenek kandungnya serta melukai ibu kandungnya. Saya ingin mengajak Anda dan juga pemirsa bagaimana untuk kondisi terkini di perumahan Taman Bona Indah di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, di mana terlihat seperti di layar kaca Anda bahwasannya saat ini pihak kepolisian sudah memberikan garis polisi di area pagar rumah, dan jika bisa dibantu oleh kameramen saya untuk memperlihatkan kepada Kenan dan juga pemirsa TV One bahwa ini adalah merupakan bercak darah di mana sebelumnya pihak security komplek perumahan ini juga sempat menemukan keadaan ibu dari pelaku korban ini yang berinisial AP yang berusia 40 tahun ini bersimbah darah yang mencoba untuk meminta bantuan. Dan juga Kenana ingin mengajak Anda untuk melihat lebih jelas lagi bercak darah di area tetangga dari rumah tersebut. Dan juga bahwasannya memang diketahui pelaku ini membunuh ayah yang berinisial APW yang berusia 40 tahun dan juga berinisial RM yang merupakan nenek kandung dari pelaku yang sudah berusia 69 tahun. Kemudian remaja yang berusia 14 tahun ini berinisial MAS. Dan pihak kepolisian sendiri memang masih sampai saat ini menanyakan terkait dengan apa motif sebenarnya pelaku MAS ini tega membunuh ayah kandung dan juga nenek kandungnya serta melukai ibu kandung tersebut, dari anak tersebut. Dan memang sampai saat ini juga pihak dari security yang kami coba untuk tanyakan terkait dengan apa yang terjadi sebenarnya, namun pihak security memang tidak memberikan keterangan apapun kepada kami, kepada awak media. Begitu Kenana, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Leo Chandra mengabarkan langsung dari lokasi kejadian di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Pemirsa, usai jeda tentunya Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menemani Anda. Pemirsa, Polri serius memerangi oknum aparat berseragam yang membackingi bisnis ilegal menyusul bergulirnya kasus penembakan sesama anggota kepolisian di Solok Selatan, Sumatera Barat. Komitmen ini pun sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Seorang oknum polisi menembak mati rekannya yang juga anggota polisi. Insiden berdarah ini terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat pada Jumat dini hari 22 November 2024. Kepala Bagian Operasi Polres Solok, Ajun Komisaris Polisi Dadang Iskandar, menembak rekannya sendiri, Kepala Satuan Reserse Kriminal, Ajun Komisaris Polisi Rianto Ulil Ansor. Berdasarkan hasil visum, AKP Rianto Ulil ditembak 2 kali dari jarak dekat di bagian wajah, tepatnya di bagian pelipis dan pipi, menembus hingga ke tengkuk. Setelah menembak juniornya sendiri, AKP Dadang kemudian menaiki mobilnya menuju rumah dinas Kapolres Solok Selatan sekitar 25 meter dari lokasi penembakan. Masih dalam keadaan emosi,
AKP Dadang lalu memberondong tembakan ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan, AKBP Arif Mukti. Bahwa sesuai dengan tugas pokok kami, berkenaan dengan pengawasan kinerja Polri yang ke depan bagaimana. Kami tim berangkat ke Sumbar, nanti selanjutnya akan dibuat laporan ke Menko Polkam, Pak Jenderal Budi Gunawan sebagai Ketua Kompolnas, kemudian untuk mengambil langkah-langkah apa yang harus dilakukan pembenahan Polri ke depannya bagaimana. Itu yang penting tugas kami, dan hari ini kami bagi tugas yang satu ke Solo, kami ke Makassar ini untuk bertemu dengan keluarga untuk menyampaikan duka cita. Ternyata motifnya seperti ini, jadi bisa diketahui ya keluarga juga ikhlas untuk mengetahui. Ada desakan juga Bu untuk pemecatan tidak hormat terhadap pelaku? Oh pasti, karena begini, di internal Polri itu sudah ada mekanismenya. Kalau memang seseorang itu terbukti melakukan pidana, dan ini kan sudah jelas ada kegiatannya, ada yang meninggal dan ada proses penembakan, maka harus dibuktikan. Kalau memang terbukti, dan saya rasa Pak Kapolda sudah menyampaikan statement itu, maka yang bersangkutan akan dilakukan proses kode etik dan dilakukan PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat yang bersangkutan. Dan bukan hanya itu, dia akan dipecat, kalau sudah PTDH akan dipecat dari kepolisian dan tidak akan mendapatkan hak pensiun. Padahal dia mau pensiun 5 bulan lagi. Bukan hanya itu, kriminalnya juga jalan. Bukan hanya di dalam proses di dalam kepolisian, tetapi juga proses pidananya karena dia sudah melakukan menghilangkan nyawa seseorang. Polisi menyatakan motif AKP Dadang Iskandar menembak AKP Rianto Ulil Ansor karena tidak suka dengan rekannya tersebut. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Rianto Ulil, ditembak AKP Dadang saat ia tengah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka terkait tambang ilegal. Tersangka yang ditangkap oleh Kasat Reskrim AKP Rianto Ulil Ansor disebut berprofesi sebagai sopir dari tambang sirtu ilegal tersebut. Konflik di antara keduanya diduga dimulai semenjak AKP Rianto Ulil menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Solok Selatan kurang dari 1 tahun yang lalu. Semenjak menjadi Kasat Reskrim, AKP Rianto Ulil tidak pandang bulu dalam memberantas tambang ilegal yang ada di wilayahnya. Hal ini diduga membuat AKP Dadang Iskandar geram. Berdasarkan dugaan motif sementara, perwira senior itu mengaku bahwa AKP Rianto Ulil menangkap temannya terkait kasus tambang ilegal. Polisi masih mendalami kaitan dan peran Kabak Ops AKP Dadang Iskandar dalam kasus dugaan tambang sirtu ilegal, termasuk siapa pemilik dari tambang ilegal tersebut. Bahwa pada minggu-minggu ini dan juga hari-hari sebelum peristiwa ini terjadi, salah satu Polres sedang melakukan penegakan hukum terhadap pekerjaan-pekerjaan tambang yang diduga ilegal. Jenisnya adalah penambangan sirtu atau galian C. Kita sebut galian C di wilayah Solok Selatan, di wilayah hukum Polres Solok Selatan, yang dilakukan oleh jajaran Reserse Kriminal Polres Solok Selatan yang dipimpin oleh AKP Ulil, yang bersama-sama anggota sudah beberapa kali menindak secara tegas pelaku kejahatan jenis ini yang tanpa izin, karena beberapa di antaranya memang berizin, tetapi kita juga sedang mendalami sampai detik ini yang mendapatkan tindakan atau upaya hukum ini adalah yang berizin atau tidak berizin. Karena dari beberapa kami akui ada izin untuk galian C ini, tetapi satu sisi pastinya juga memunculkan pro dan kontra di saat penegakan hukum itu dilakukan. Di dalam pelaksanaan kegiatan ini, tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami, juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo lantas memerintahkan Polda Sumatera Barat untuk menindak tegas pelanggaran hukum etik dan pidana dalam kasus oknum polisi tembak polisi yang terjadi di Polres Solok Selatan. Yang jelas Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi,
dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi, agar ditindak tegas apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, tidak usah ragu-ragu. Oknum polisi yang menembak rekannya sesama anggota kepolisian hingga tewas di Solok Selatan, Sumatera Barat terjadi saat penanganan kasus tambang ilegal bahan galian C. Insiden ini dapat menjadi momentum Polri untuk berbenah sesuai arahan dan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam upaya penegakan hukum yang tegas dan pemerintahan yang bersih. Kami ini semua datang ke sini adalah pengen masalah ini disikapi dengan lugas. Dan saya minta sama Pak Kapolda tadi beserta jajaran untuk menutup semua illegal mining yang ada di Sumatera Barat. Siapapun dan apapun yang ada di lapangan segera tindak lanjuti, karena ini adalah perintah Bapak Presiden langsung dan perintah itu disikapi oleh Pak Kapolda, dan Pak Kapolda memerintahkan itu tadi secara lugas. Prabowo Subianto tegas menyuarakan pemberantasan korupsi di pidato perdananya usai resmi dilantik sebagai Presiden Indonesia ke-8 periode 2024-2029. Prabowo menekankan pemberantasan korupsi harus dilakukan hingga ke akar. Saya sudah katakan kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Tapi ini harus kita lakukan. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ingarso sing tulodo. Saat melaksanakan sidang Kabinet Paripurna Perdana di Istana Kepresidenan Jakarta pada 23 Oktober, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah arahan penting kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listio Sigit, dan Kepala Badan Intelijen Muhammad Herindra. Presiden Prabowo memberikan arahan khusus. Presiden Prabowo meminta kepada para petinggi tersebut untuk fokus terhadap penegakan hukum. Oleh pertahanan yang kuat, penegakan hukum yang tidak ragu-ragu, saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, Badan Intelijen Negara fokus. Ancaman yang berat bagi kita, judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi, kebocoran. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelligence yang baik, bukti-bukti yang kuat, bisa kita segera mitigasi hal ini semua. Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada 4 November lalu membentuk 7 des lintas kementerian dan lembaga untuk percepatan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memberikan kado tahun baru dengan menaikkan gaji guru dan juga menaikkan upah minimum nasional rata-rata 6,5% di tahun 2025. Sudah pasti disambut baik oleh para buruh, namun bagaimana sikap dan tanggapan para pengusaha? Kita akan membahasnya usai jeda pemirsa untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Prabowo menegaskan kesejahteraan buruh adalah hal penting, karenanya upaya perbaikan kesejahteraan terus dilakukan. Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%. Namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Kenaikan UMP ini diharapkan akan menaikkan taraf kehidupan buruh di Indonesia lebih baik lagi. Namun, seperti apakah mekanisme kenaikan 6,5% yang telah ditetapkan Presiden itu? Bagaimana mengkaji kenaikan tersebut? Apakah kabar baik untuk para buruh atau sebaliknya untuk pengusaha? Ya, menghitung hari menuju tahun baru, ini Presiden Prabowo Subianto memberikan kado tahun baru lebih awal dengan menaikkan gaji guru dan juga meningkatkan upah minimum pegawai 6,5% rata-rata nanti berlaku di tahun 2025. Lalu bagaimana kira-kira realisasi dari kebijakan ini, pemirsa? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Tentunya di Apa Kabar Indonesia Malam ada Mas Jumhur Hidayat, Ketua Umum KSPSI Pembaruan. Mas Jumhur, apa kabar? Terima kasih. Sehat ya, Mas? Ya, Mbak Dan Ken. juga sudah hadir bersama kita Pak Rian Nugroho, pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Pak Rian, selamat malam. Malam Pak Ken, sehat selalu. Sehat ya. Pak Rian, ini belum genap 100 hari kerja. Ini kebijakan yang sudah cukup baik atau justru bentuk keberanian dari seorang Prabowo Subianto memimpin pemerintahan yang baru yang belum genap sampai 100 hari ini? Ada 3 penjelasan. Satu, penjelasan politik. Ini popularitas. Dan ini wajar saja gitu ya. Kedua, pasti ada yang namanya kalkulasi keuangan. Ya. Artinya anggaran cukup. Yang ketiga adalah yang namanya, ini satu yang bagus ya. Jadi setiap tahun itu ada konflik di daerah. Jadi konflik UMR nih kan ya. Nah ini beliau berusaha untuk selesaikan di awal. Jadi supaya nggak ada PR bagi pembangunan di daerah. Jadi 3 dimensi ini membuat kita katakan oke, quite fine gitu ya. Itu kebijakan yang baik. Nah ini juga menjadi satu catatan prestasikah yang coba untuk diukir oleh pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dengan pemerintahan yang ada? Belum, prestasi nanti kita lihat setelah ada kenaikan. Karena begini, apakah kenaikan ini memberikan dampak kepada yang namanya rata kenaikan barang-barang yang inflasi ya. Karena begini, inflasi itu banyak pintunya. Di antaranya adalah karena ada kenaikan barang modal, barang untuk kerja, agar menciptakan kenaikan di sana. Nah ini termasuk bagaimana kita pertimbangkan, belum lagi ke depan juga ada rencana kenaikan 12% pajak juga ya. Ini yang masih dilihat dulu, apakah ini match apa tidak. Jadi yang kita cari adalah performance, bukan performativity. Beda. Kalau performance itu prestasi, kalau performativity itu seolah-olah. Tapi ini kayaknya cukup mengarah ke ada performance ini. Cukup mengarah pada performan. Artinya performan juga soal keberanian Pak Prabowo nih Pak Rian. Keberanian Presiden kita Prabowo Subianto untuk menaikkan gaji guru, sekitar kenaikannya 16,7 triliun ya dari tahun lalu. Kemudian menaikkan upah minimum 6,5% ini rata-rata. Ini juga sudah termasuk di perhitungan secara matangkah resiko-resiko keuangan yang ada begitu. Pak Rian melihatnya seperti apa? Begini, perubahan tantangan ini begitu cepatnya sehingga saya perkirakan ini tidak cukup dipertimbangkan ekstra matang. Tapi mungkin menurut saya 75% matang cukup karena perubahan cukup tinggi. Dan ini juga masalah, ada satu hal lagi berhubungan yang namanya itu dampak inflasi ya. Inflasi itu dampaknya kadang-kadang tidak real tapi psikologis. Jadi gini, dampaknya misalnya, jadi ketika saya sebagai pengusaha, saya melihat ada potensi kenaikan gaji rata-rata, maka saya akan pelan-pelan menaikkan.
Nah ini juga nanti pendekatan, ini perlu juga teman-teman ya, Bapak Ibu kita di kementerian ya, mulai itu sampai perindustrian perdagangan, bagaimana agar menjaga agar psikologi ini nggak terjadi. Kita harus tahu karena sekarang ekonomi bukan masalah pasar lagi, tapi masalah psikologi juga. Nah hal yang itu perlu kritikal adalah, ini jadi pelajaran ya, jadi memang setiap tahun seharusnya ya, Presiden itu mengumumkan kenaikan rata gaji, tapi itu mengacunya kepada siapa? Kepada namanya rata inflasi. Paling banyak +1, paling sedikit -1. Nah ini harus dikomunikasikan agar pelaku bisnis, pemerintah sebagai pemberi gaji itu punya patokan begitu loh. Nah tentunya ini memang tidak mudah karena nanti semuanya balik ke presiden, ya kan? Digantunglah beliau. Tapi ya Pak Prabowo kan dia tentara gitu loh, punya pengalaman digebukin dan dia cukup kuat untuk gitu menanggung semua resiko dari kebijakan yang diambil. Ini juga nanti sebagai test case juga. Apabila ini going smooth, ada kemungkinan presiden selanjutnya akan berani seperti ini. Ini jadi pola kebijakan. Tentunya ini sebagai sebuah test case, artinya bisa berhasil, bisa gagal, bisa setengah berhasil, tapi kita harapkan berhasil. Karena gini, kalau ini berhasil maka kita punya pola baru buat kebijakan tanpa grogi. Tentunya sejak awal harusnya berdialog dengan mitra-mitranya, seperti teman-teman dari asosiasi pekerja itu kan ya, dan berbagai lembaga yang itu membantu menyiapkan bagaimana pengukuran itu kira-kira aman apa tidak. Nah, Pak Jumur ini diajak. Nah, ini kedepannya harus diajak sebagai dengan kebijakannya bersifat deliberatif, mengajak semua orang, jadi itu ngerangkul lah kira-kira gitu. Nah, ini yang barangkali masih perlu ditingkatkan lah ke depannya, tapi sekarang cukup oke lah. Oke, cukup oke, dan coba untuk merangkul aspirasi dari banyak pihak, khususnya mungkin pegawai buruh, Mas Jumhur. Ini ikut juga dalam dimintai pertemuan tersebut, dimintai kemudian pendapat ketika merumuskan kebijakan ini sehingga lahir angka 6,5% ini, Mas Jumhur. Jadi gini ya, kalau saya lihat dari dialog itu, Pak Prabowo itu presiden itu dia orang pinter. Jadi dia memutuskan bukan soal nekat berani nggak berani, dia menghitung semua. Dan dia melihat juga namanya ekosistem perekonomian, lebih tepatnya bukan ekosistem industri Indonesia. Ini selama ya kita bisa terakhir berapa puluh tahun terakhir inilah gitu ya, itu memang ekosistemnya berantakan. Misalnya contoh gampang, ilegal begitu banyak, impor sangat mudah. Sehingga misalnya tekstil Pak ya, itu hanya 28% perusahaan pabrik-pabrik itu menguasai pasar domestik. Selebihnya tuh impor ilegal dan impor itu. Ini kan harus diberantas. Bayangin, kalau mereka bisa berproduksi untuk mengisi katakanlah dinaikkan jadi 60%, kalau ini berantas, berarti pabrik-pabrik tumbuh, pendapatan banyak, upah jadi nggak masalah gitu loh Pak. Nah ini kan ekosistem sebagai contoh. Nah ini kemudian kita bicara juga soal misalnya ICOR kita tinggi, artinya korupsi tinggi. Orang investasi bikin misalnya ya, bikin kereta jalan 101 km kereta api di Malaysia cukup katakanlah 10 miliar, di kita bisa 15 miliar. Ya, karena ada korupsi tidak efisien. Nah, ini yang mau dibenahin semua. Dan kalau ini dibenahi ekosistem ini, maka ini, nah sementara buruh ini makan Pak. Jadi kalau dia memang selalu dikorbankan dalam proses ini, sementara yang korupsi, biaya logistik Pak, itu pengusaha harus mengeluarkan 23% untuk biaya logistik Pak. Dwelling time di pelabuhan, pungli apa sih, 23%. Malaysia sudah 12,5%, gitu loh. Singapura 8%. Kalau itu bisa diturunkan dengan tadi bilang kebijakan yang akan dilakukan oleh presiden, itu jadi nggak masalah gitu loh Pak. Soal seperti tadi. Nah, 6,5% itu apalagi melihat angka yang dari startnya Pak. Startnya tuh gaji kita rendah sekali Pak. Upah murah gitu tuh. Kalau mau jujur nih Pak ya, di Pulau Jawa lah, di Jawa Tengah misalnya, Jawa Barat, upah rata-rata itu 2,1, 2,2, paling tinggi 2,7 juta. Bapak tahu nggak, Anda tahu nggak Mbak Ken ya, menurut BPS, satu orang tuh harus 583.000 dinyatakan miskin, satu orang. Satu keluarga berarti sekitar 2,7, 2,8 juta harus berpenghasilan Pak. Artinya buruh-buruh itu kategorinya di bawah garis kemiskinan. Kalau mengandalkan upah. Nah, saya setuju naik misalnya hanya sedikit kalau dia sudah misalnya penghasilannya cukup gitu loh Pak. Sekarang dinaikkan kalau 2,1 juta dinaikkan 500-600 ribu pun masih di garis kemiskinan Pak teorinya. Nah, kalau dengan 6,5% sekarang yang masih jauh ya, naik. Coba tapi aja. Paling tidak sudah cukup menjawab bagaimana kemudian tujuan Pak Prabowo untuk coba meningkatkan kesejahteraan dari para pegawai. Itu maksud saya, itu udah bagus banget karena sebelumnya lebih hancur kenaikan itu. Pemerintahan Jokowi ini ada yang 1%, 0,8%, 3,5%.
6,5%. Nah, kan banyak pengusaha sekarang mencoba, dari mana kok besar sekali, tinggi sekali gitu kan. Saya bilang tidak. Nanti pemerintah akan memperbaiki ekosistem ekonomi ini, yang tadi aneh-aneh itu akan diefisienkan. Termasuk bunga bank, Pak, yang kayak rentenir misalnya gitu kan. Itu kan ngambil pendapatan luar biasa. Nah, dia menurut saya, kalau buruh tidak beranjak dari angka yang sekarang, kalau di pesawat, Pak, ada namanya stall. Jadi dia harus mempertahankan angka tertentu lebih rendah dari itu atau dia jatuh, dan itu instabilitas. Nah, karena itu dia lah, kita sama-sama jangan buruh terus yang berkorban. Mari kita sama-sama, perusahaan bergandengan tangan dengan pemerintah yang sekarang kebetulan Presiden Prabowo punya komitmen luar biasa. Sama-sama lah, silakan perbaiki nih ekosistem ini. Oke, angka 6,5% sudah cukup baik untuk kemudian coba perlahan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai begitu ya, buruh ya, Mas Jubru ya. Oke, Pak Rian, ini kalau bicara soal anggaran menarik nih, karena mudah-mudahan ini bukan sekedar janji, tapi yang kita tunggu betul-betul realisasi. Kalau tadi Pak Rian bilang, kayaknya kematangannya masih 75%. Nah, 25%-nya untuk bisa mematangkan kebijakan ini, kita bicarakan soal anggaran, tapi ditahan ya Pak Rian ya. Usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa. Itu pas benar, tadi lagi rapat kita lihat UMP kenaikan tadi 6,5%. Kami belum bisa terlalu banyak menjawab. Yang pasti kenaikan itu mesti dihitung baik-baik, dan kita berharap kenaikan itu tentu berhubungan juga dengan produktivitas, di mana pemerintah dan Kadin mesti bekerja sama untuk membuka akses kepada pembiayaan, akses kepada teknologi, akses kepada pasar lebih baik, supaya ya ujung-ujungnya UMKM ini dapat berkembang, ya kan, dapat juga maju, sehingga tidak terlalu terbebani dengan kenaikan ini, malah kenaikan ini dibarengi dengan capacity building, jadinya baik. Nah, apakah dampak keuangan jangka pendek? Pasti ada. Nah, ini yang kita lagi mau kaji. Salah satunya ini merupakan tema yang tentunya akan terbahas, karena kami melihat sudah waktunya, satu, Kadin itu fokus kepada UMKM dan koperasi, sudah waktunya untuk membangun dari daerah. Jadi ini pasti akan menjadi isu kental, dan ingat, di Rapimnas ini ada 38 provinsi yang hadir, ya. Jadi ini akan sangat menarik, kita bisa tanyakan. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini justru yang kita pengen dengar, dan hasilnya bisa kita sampaikan ke pemerintah, feedbacknya. Ya, kado tahun baru untuk guru, buruh, dan juga pegawai yang semakin seru untuk dibahas. Pak Rian, tadi sudah disampaikan oleh Mas Jubru kalau sudah diajak diskusi kemarin nih. 6,5% sebenarnya masih jauh dari targetnya, tapi oke lah untuk memberikan harapan baru ya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai. Tapi kalau soal anggarannya ini harus direncanakan secara matang loh Pak Rian. Sedangkan tadi tingkat kematangannya katanya baru 75%. Padahal harus detail ketika kita bicara soal angka, Pak Rian. Oke, jadi pertama-tama kita harus tahu bahwa public policy itu kemampuan analisis itu paling tinggi cuma 75. Oke. Yang 25 itu wisdom. Oh. Jadi itu yang menjadi kata kuncinya. Tapi kalau kita bicara masalah anggaran jadi dibagi dua ya. Karena kalau dia kenaikan dari pegawai negeri baik sipil atau militer, berarti dia anggaran pemerintah. Nah, kalau yang saya bicara masalah teman-teman pekerja dulu yang di perusahaan. Ini harus penting untuk diketahui eksekusinya. Karena begini, apabila itu diterapkan kepada pelaku usaha ekonomi menengah dan besar, gak ada masalah. Tapi bagi industri yang kecil, mikro, UKM ya, usaha kecil dan memelas gitu kan ya, karena saking kecilnya itu. Bukan lagi menengah. Nah, kalau dia nanti diimpos dengan kenaikan itu, dia harus diberikan ruang untuk bergerak. Karena gini, apabila dia harus komplek kepada undang-undang pekerja, maka dia bisa dukung kalau kasih gitu. Nah, berarti apa? Terjadi yang namanya tadi Mas Anin Bakri mengatakan tahu, itu dilihat lagi bagaimana keluasan berdatang ke seperti itu. Sehingga perlu yang namanya itu kesepakatan pada akhirnya antara yang kerja sama yang nggak kerja. Jadi ini perlu dilihat dalam konteks implementasi bagaimana. Ya. Implementasi terutama pernah dengan kelompok usaha kecil, koperasi, dan mikro, bagaimana mereka tetap survive. Nah, berhubungan dengan yang namanya itu pegawai negeri. Nah, kalau dia naik jelas kita hitung, karena di Indonesia ini penelitian yang pernah dilakukan, salah satu penyebab kenaikan inflasi itu karena kenaikan gaji pegawai negeri. Itu sebenarnya masalahnya adalah ya ada dua dimensi ya. Satu dimensi bahwa ketika kita sebagai katakanlah saya sebagai pegawai negeri kan, saya naik gaji maka saya pengen beli sesuatu.
Itu dari dimensi demand, kebutuhan. Tetapi ada faktor psikologis seperti yang kita sampaikan tadi. Ada namanya pengusaha, ini biasanya pegawai negeri itu beli batik gitu kan ya. Ya udah saya naikkan batiknya 10%. Itu nggak kerasa tapi kok rata-rata semua ikut naik gitu. Jadi dengan demikian ini yang jadi agenda adalah bagaimana menahan inflasi ini. Tetapi ini juga bukan masalah yang sederhana. Sehingga dengan demikian kepada masyarakat perlu dikatakan kalau Anda naik gaji, jaga dulu yang namanya pengeluaran. Karena gaji ini semata-mata bukan untuk expand consumption, bukan untuk mendorong ekonomi growth dulu, tapi bagaimana kebutuhan dasar terpenuhi dulu. Tapi sedangkan kemarin Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa kebijakan ini justru ditelurkan untuk bisa meningkatkan daya beli masyarakat, pegawai khususnya, dan tetap memperhatikan daya saing usaha. Gimana tuh Pak Rian? Iya, memang ini seperti sebuah bukan simalakama, tapi punya dilema. Jadi apabila yang namanya konsumsi naik, bagusnya apa? Pertumbuhan ekonomi naik. Tapi inflasi naik. Nah ini yang banyak sudah para pakar ekonomi memperhitungkan tapi secara parsial. Membuat sebuah kombinasi dalam sebuah ekosistem ini yang perlu dilihat. Dan khusus Indonesia sangat unik. Karena yang namanya kita itu, sekarang kan kita pertumbuhan ekonomi kan terkendala kan. Kenapa? Karena yang namanya consumption terhambat gitu loh. Cuma kalau saya sendiri pribadi, saya cenderung melihat bahwa ekonomi berbasis konsumsi itu baik ya, tapi tidak baik-baik saja gitu loh. Terutama dalam dunia yang itu terkoneksi. Misalnya kita katakanlah masyarakat menambah konsumsinya. Tapi kita tahu yang namanya baju, ballpoint, laptop, handphone dari luar negeri semua. Dan terjadi adalah nanti consumption Indonesia itu menciptakan pertumbuhan tapi di negara lain. Ini yang nggak pernah dihitung. Rata-rata pakar kita mengatakan konsumsi nanti menciptakan pabrik di sini. Enggak, pabriknya di China, di Taiwan, di Bangladesh. Itu nggak pernah dihitung. Itu yang sulit dikontrol juga. Dan nggak pernah dihitung. Itulah yang jadi kendala kita supaya teman-teman di ilmu ekonomi khusus yang ekonomi yang bukan jadi moneter ya, ini betul-betul menghitung yang namanya ekosistem. Tadi Mas Subur katakan yang kita hitung bukan sistem lagi, ekosistem. Makanya dikatakan ini, baca aja Harvard Business Review paling akhir terbaru, dia mengatakan pemimpin yang hebat dia tidak memimpin sistem tapi ekosistemnya itu. Nah Pak Prabowo sekarang challengingnya adalah bagaimana kita mengencourage beliau, Pak, minta kita memimpin ekosistem, Pak. Jangan per sistem. Jadi para ekonom, para menteri kita bilang, gimana koneksi antar sistem? Jangan cuma mengejar produk growth aja itu. Nanti yang kita semandang pertumbuhan buat negara lain nanti itu. Menarik ini ketika kemudian bicara mengenai ekosistem, bukan lagi sistem. Mas Jumruh, ini tadi juga sudah disampaikan kan mengenai harapannya sebenarnya angkanya berapa, tapi kemudian realisasinya 6,5%. Nah, bagaimana juga mengawal supaya ini tidak hanya kemudian menjadi rencana dan angin segar saja, tapi betul-betul bisa direalisasikan. Kalau 6,5% itu udah keputusan negara, jadi itu udah pasti. Bahkan ada UMSK, upah minimum sektoral. Jadi misalnya orang dikerja di otomotif, mungkin industri pertelevisian atau apa gitu yang IT, dan itu bisa lebih tinggi dari itu, dari 6,5%. Dan itu wajar dong, kalau ada pendapatannya banyak, kenapa tidak? Nah, saya setuju ya, jadi bahwa yang dikerjakan oleh Presiden sekarang justru memang ekosistem, Pak. Jadi beli barang-barang luar negeri benar memang nggak boleh. Kalau kita bisa ngerjain sendiri, kita kerjain sendiri dong. Itu yang sekarang lagi dikerjain. Makanya saya bilang kita sama-sama burden sharing lah dari kerusakan peninggalan lah gitu yang merusak ekosistem ini, Pak. Nah, soalnya saya bisa katakan begitu, kayak I-Core zaman SBY itu, Pak, rendah. Tapi itu naik sampai sempat 8,61 loh, Pak. Sekarang sekitar 7,6. Itu artinya dari 4,9 zaman SBY, terus naik. Artinya orang ada di pemerintahan sebelumnya ada korupsi yang luar biasa atau ketidakefisienan. Nah ini lagi dibenahin. Nah ini dibenahin itu dahsyat hasilnya, Pak. Nah kayak gitu-gitu kan ada perbaikan ya, kita sama-sama berkorban. Tapi jangan buruh saja. Nah makanya kenaikan 6,5% nanti jangan terlalu diprotes atau apa oleh kalangan pengusaha lah gitu. Bahkan pemerintah udah punya, dari obrolan kemarin, ada punya jalan-jalan tertentu ya, yang akan diberikan kepada pengusaha apabila, nah soal UMKM, Pak, itu memang ada peraturan, ini hanya berlaku pada perusahaan menengah besar. Upah usaha kecil ke bawah itu namanya upah kesepakatan. Jadi nggak mungkin lah warung kecil gitu upahnya UMR, UMP enggak, gajinya apalagi ada keluarga. Jadi memang ada aturan. Jadi nggak usah khawatir, itu jalan terus. Tapi yang memang mampu membayar secara normal dengan itu ya lakukan saja gitu. Jadi
Buat saya ini harapan kita sama-sama berkorban untuk bersatu, sama-sama berkorban untuk meraih masa depan yang lebih tadi ekosistem yang baru tadi loh Pak, yang korupsi dihajar, impor sembarangan dihajar, ya kan? Nah, itu akhirnya kita tumbuh ekonomi dan salah satunya tetap konsumsi harus tumbuh, yang dibeli adalah produk-produk buatan orang Indonesia. Nah ini yang kritik Bapak saya setuju. Selama ini kita diserbu barang impor. Indonesia menerapkan namanya import safeguard yang paling ringan dibandingkan negara ASEAN ini. Jadi apapun bisa diimpor ke Indonesia dengan mudah. Ini kan kebangetan Pak. Sementara kita banyak pabrik yang udah bisa membuat itu semua. Nah ini harus pelan-pelan. Nah perusahaan yakinlah, saya walaupun bukan orang pemerintah, tadi obrolan kemarin ya, Presiden dari pidato-pidatonya dia ingin memastikan bahwa produksi dalam negeri menjadi penting dan itu bagian daripada patriotisme kita lah, memastikan kita kemandirian dalam bidang industri. Deindustrialisasi di Indonesia mengerikan loh. Ketika reformasi itu 30-an%, sekarang 17-18% Pak, jadi turun terus Pak. Bapak bilang tadi kontainer-kontainer yang dikirim jadi kosong karena pabriknya berhenti gitu. Kira-kira itulah. Jadi kita sambut ini dan mudah-mudahan bangsa ini bisa survive dan maju. Dan mudah-mudahan juga bagaimana juga dari para pegawai atau mungkin dari para buruh ini, Mas Jubur, mengawal sehingga ini tidak hanya terucap saja dari Presiden kita, tapi betul-betul terrealisasi. Sudah pasti ya, siap mengawal penuh pokoknya ya. Kita udah senang kawal terus. Kawal terus pokoknya. Pak, kemudian apakah juga ini akan membuka suatu peluang-peluang yang baik? Mas Jubur juga melihatnya ke depan dengan adanya kenaikan upah minimum pegawai 6,5%. Mas Jumur melihatnya juga seperti apa sih? Ada peluang-peluang baru, harapan-harapan baru yang juga akan ikut terdongkrak dengan adanya kebijakan ini? Pasti. Bahkan kemarin kita bukan hanya daya beli Pak ya. Bahkan sebenarnya sampai ngobrol, Presiden sekarang ingin meningkatkan nilai tukar petani. Ada 130 juta orang hidup bertani di pertanian itu. Kalau dia meningkat Pak, itu industri hidup semua. Orang beli sepatu, beli baju, beli apa semua. Apalagi di upah buruh dan orang yang naik gajinya, itu pasti menghidupkan. Jadi sirkulasi gitu loh. Sirkulasi yang bagus gitu loh. Ekosistem itu tadi ekosistem. Ya Mas ya? Dan Presiden tugasnya memang membangun ekosistem itu. Dan kita support kalau memang ternyata hikmat kepada itu dilakukan dengan baik. Sehingga tujuannya untuk meningkatkan daya beli pegawai tadi atau buruh memang betul-betul tercapai ya Mas Jumur ya? Pertumbuhan yang mau tinggi akan terjadi. Kalau memang ada daya beli tadi. Kalau nggak stall, jatuh malah kalau pesawat crash Pak. Kalau masyarakat itu. Pak Rian, menarik nih. Tadi ketika Pak Rian juga menyinggung ketika ada kebijakan baru yang dikeluarkan, peningkatan upah minimum pegawai 6,5% rata-rata. Ini pasti ada konsekuensi logis lain yang timbul. Mungkin dari sisi pengusaha, termasuk juga tadi sempat disinggung bagaimana dengan pengusaha-pengusaha yang di tingkat paling kecil Pak. Mereka apakah juga bisa kemudian menyesuaikan diri dengan adanya kebijakan ini? Belum lagi kita bicara soal perbedaan upah di masing-masing daerah nanti. Jadi saya bukan dengan istilahnya Mas Jumur tadi ya, sama-sama bagi burden gitu ya. Nah, yang burden sharing itu kan sekarang pekerja pengusaha. Tapi pemerintah juga harus mau burden sharing. Apa artinya? Pemerintah harus juga berani mengurangi penerimaannya untuk di-sharing sebagai sesuatu yang memang itu supaya jangan dipotong dari kegiatan. Contoh gini ya, pajak. Kita tuh untuk meningkatkan kedaya saingan itu pasti perlu insentif pajak lah gitu. Jadi beberapa ini kan kita dengar juga pemerintah juga cukup mendengar aspirasi masyarakat ketika PPN 12% akan di hold itu kan, itu bagus. Jadi dihitung lagi pemerintah ini berapa sih perlunya ini, karena begini. Ada sebuah buku yang klasik tahun 99 dibuat namanya adalah The Price of Government. Itu gurunya Clinton mengajari berapa sih nilai sebenarnya kebutuhan pemerintah agar nggak kegedean. Di zaman Clinton pertama kali Amerika surplus loh itu. Gunakan buku itu. Nah sekarang kita yang terjadi adalah ada keinginan untuk semacam eksesivitas pendapatan negara sehingga pajak eksesif. Nggak jelek, tetapi ini harus menjadi bagian dari kita menyelamatkan kembali yang namanya industrialisasi yang terkendala. Contoh begini ya, ini contoh yang mungkin agak ekstrem. Jadi saya itu mempunyai barang modal. Kemudian saya jual kepada Pak Jumur sebagai yang punya industri. Nah, kena PPN, belum digunakan udah kena lagi. Jadi PPN bisa berkali-kali. Nah, kalau kita negara Cina, beberapa kayak gini itu tidak dikenakan supaya kompetitif.
Nah, dengan demikian pendekatan kita harus seimbang antara pendekatan pajak sama pendekatan growth sektor industri ini. Karena kalau industri itu nggak tumbuh, nggak dapat duit juga. Nah, kalau ini terlalu banyak tumbuh, nanti istilahnya gini. Jadi istilahnya adalah kita tidak boleh mempunyai kebijakan yang memotong angsa, tapi nggak tahan nunggu telurnya dulu gitu loh. Kita punya angsa petelur emas ini. Biarkan dulu bertelur, jangan potong angsanya. Jadi dengan demikian perlu keseimbangan. Bukan di pajak nggak bagus loh, keseimbangan. Sehingga perspektif pendapatan negara bukan sebesar-besarnya mendapatkan tidak lagi. Tapi keseimbangan. Kita mau menggerakkan daya beli petani ya, tapi digenjot PBB untuk persawahan. Habis. Saya berkali-kali mengatakan sawah, selama itu diganti menjadi sawah, dan selama itu milik petani yang sama, dipotong PBB-nya sawahnya supaya dapat yang namanya itu di-slice. Jadi yang namanya kalau kita nggak bisa menumbuhkan pendapatan secara eksesif, secara cepat ya, dipotong expense-nya ini. Dengan demikian kombinasi antara kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan sosial, dan kebijakan lain-lain. Nah ini sangat penting. Karena kita juga pernah mengalami blunder. Kita mau ekor akan turun kalau dibangun infrastruktur gitu kan? Enggak juga. Itu mitos juga. Malah korupsinya di infrastruktur. Jadi kita tidak boleh hidup dengan kebijakan yang mitos. Harus dengan fakta. Bukan evidence loh. Fakta. Dengan kondisi negara kita seperti sekarang ini, Pak Rian melihatnya kebijakan yang dibawa oleh Presiden Prabowo ini seperti apa? Ini kebijakan mitos atau realistis memang masih bisa diperhitungkan dengan baik dengan segala konsekuensi yang ada di semua sektor? Bapak Presiden, Pak Prabowo ini beliau visinya itu get connected. Jadi kebijakan yang get connected. Tetapi sejauh yang kita nilai, sepertinya setiap kementerian, lembaga, dan CEO-nya belum get connected. Jadi contoh ya, ini kebijakan sawit saja. Kebijakan sawit itu nanamnya diatur sama perkebunan ya. Kemudian pupuknya diatur sama industri. Ini perdagangan. Itu nggak get connected. Ya nggak disalahkan. Nah ini tugas kita dong Pak Prabowo agar get connected ini. Supaya get connected semuanya, nanti kita akan cari tahu lagi mana kira-kira yang belum terkoneksi secara sempurna untuk membangun ekosistem yang sehat dan baik ini. Tapi usai jeda pemirsa, tentu kami masih akan kembali untuk Anda. Meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami dan ini akan kami upayakan terus. Ya, tentu ini menjadi menarik membahas mengenai bagaimana keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan gaji guru dan juga menaikkan upah minimum pegawai. Nah, kami juga akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kira-kira tanggapan masyarakat atas kebijakan ini. Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Rehana Meizia. Rehana, silakan. Ya baik, selamat malam mungkin Anda dan juga pemirsa. Tentunya Anda juga bertanya-tanya nih pemirsa, karena banyak sekali opini dari masyarakat kalau gaji UMP ini pemirsa atau upah minimum naik menjadi 6,5%. Ini juga tentunya menjadi salah satu pertanyaan dan juga tanggapan yang artinya Prabowo ataupun Presiden Prabowo Subianto ini pro terhadap para buruh dan juga tentunya kepada para guru. Tapi ada juga sebagian yang mungkin ini berkata ataupun memiliki opini lain. Untuk itu pemirsa, di hari ini saya akan mengajak Anda di malam ini untuk berbincang bersama dengan masyarakat yang nampaknya sedang malam mingguan di tempat saya mengabarkan. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya Pak, namanya siapa Pak? Andri. Ya, Pak Andri, apakah mengetahui kalau misalkan ada kenaikan UMP Pak?
Ya saya dengar dari berita sih emang pengen ada kenaikan gitu UMP. Ya, tanggapannya seperti apa Pak Andri? Ya alhamdulillah gitu pemerintahan yang sekarang gitu ingin menaikkan UMP di Jakarta gitu tahun depan gitu. Karena kan kita tahu sendiri kan harga-harga kebutuhan hidup di Jakarta itu semakin tinggi gitu. Tapi sebelumnya mengetahui nggak UMP di Jakarta ini berapa Pak? Sekitar 5 lebih dikit lah, 568 kalau nggak salah. Gitu ya. Nah ini Pak menyinggung sedikit mengenai kenaikan gaji guru ya Pak ya. Tanggapannya seperti apa Pak Andri? Ya tanggapan saya sih itu memang harus apresiasi ya menaikkan gaji guru gitu ya. Karena kan pemerintahan sekarang itu harusnya lebih memerhatikan rakyat gitu. Ya, berarti artinya setuju ya Pak? Setuju, ya? Saya setuju sekali, sangat setuju sekali. Baik, harapannya seperti apa Pak Andri ke depan? Harapan saya sih ya agar masyarakat atau rakyat saya gitu sebagai rakyat Indonesia gitu bisa hidup sejahtera lah gitu dengan adanya perhatian dari pemerintah gitu. Ya, mungkin apakah ada yang ingin disampaikan Pak kepada pemerintah? Ya yang saya sampaikan semoga ada setiap tahun lah gitu UMP dinaikkan karena kan sembako juga tiap tahun kan naik gitu. Kalau bebeknya kalau sembako naik tuh upah ikut naik juga gitu loh. Begitu. Pak Andri terima kasih banyak sudah ini beropini ya mengenai UMP tadi. Terima kasih Pak Andri dan kita juga rasanya tidak lengkap kalau tidak menanyakan lagi kepada masyarakat yang ada di tempat saya mengabarkan. Selamat malam Mas. Malam Mbak. Mas namanya siapa Pak? Saya Maliki. Ya, Mas ini kan kalau kita ketahui UMP ini ternyata naik ya Mas atas keputusan dari Presiden Prabowo Subianto. Kemudian tanggapannya seperti apa? Saya sih sangat mengapresiasi ya akan kenaikannya UMP ini. Diharapkan juga kalau misalkan UMP naik ini ya sembako juga nggak ikut naik ya. Biasanya kan gaji UMP naik, sembako juga ikut naik gitu. Mas tapi sebelumnya tahu nggak UMP di Jakarta ini berapa? Kalau nggak salah 5,an ya, kalau nggak salah terus naik jadi berapa gitu. Nah ini sedikit menyinggung mengenai gaji guru yang juga ikut naik ya, walaupun ini bukan guru nih Mas, tanggapannya seperti apa Mas? Gaji guru yang ikut naik juga saya sangat mengapresiasi ya kinerja pemerintah ya. Jadi dia pemerintah nggak abai akan guru honorer atau guru di Indonesia ini gitu. Artinya setuju atau tidak nih Mas? Setuju sih. Mungkin harapannya seperti apa Mas? Harapannya untuk yang UMP tadi saya harap perusahaan mengikuti regulasi yang udah ditetapkan sama pemerintah dan untuk yang gaji guru honorer ini semoga para disnaker atau dinas pemerintahnya nggak main tangan juga kayak nyatutin orang-orang yang asal masukin padahal dia nggak jadi guru honorer, kasihan juga yang haknya diambil gitu. Terima kasih banyak Pak sudah berbincang bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat kembali beraktivitas dan pemirsa itulah dia tanggapan dari masyarakat. Bagaimana pendapat Anda pemirsa dari tempat saya mengabarkan, saya kembalikan kepada Anda yang ada di studio. Terima kasih Rehana Mezia. Kebanyakan ini mengapresiasi atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Tentu saja lah ya Mas Jumhur ya, karena kan 6,5% ini yang mungkin ditunggu-tunggu selama ini. Tapi Mas tadi juga ada yang was-was, jangan-jangan nih naik gajinya, naik upahnya, tapi harga-harga kebutuhan juga naik juga. Inikah juga yang kemarin disampaikan Mas Jumhur? Iya, tahu nggak? 5 bulan berturut-turut di sebelum ini pemerintahan ini ya, itu deflasi loh. Jadi inflasinya tuh negatif. Artinya nggak ada orang bisa belanja karena nggak punya duit. Inflasi itu normal. Naik, tapi kan diikuti dengan kenaikan yang lain juga. Jadi itu wajar sekali. Kita inflasi 5%, 4% biasa kok. Tapi kan nanti naik lagi. Dan itu disebut dengan pertumbuhan kan. Jadi it's okay, nggak ada masalah. Nah saya tadi mengutip ini. Kalau Bapak mengutip Clinton penasihatnya, dia Profesor Kruger, Pak, penasihat ekonomi Obama itu. Dia bilang begini, berikan dulu kesejahteraan itu di depan, maka prioritas langsung kelihatan naik. Jadi jangan nunggu-nunggu dulu, ya udah prioritas dulu baru ini, gitu loh Pak. Jadi ini udah bener. Itu akan inline lah ya Mas jadi ya. Jadi tidak ini dia, jadi set gitu loh. Jadi berikan kesejahteraan kepada pekerja, maka dengan sendirinya, apalagi dengan ekosistem seperti diperbaiki tadi oleh pemerintah, wah ini akan dahsyat. Jadi saya optimis lah dengan apa. Dan yang kedua tadi soal pemerintah berkorban gini, penerimaan bukan pajak, penerimaan pajak, penerimaan bukan kan. Nah, saya mau garis bawahi penerimaan pajak juga tidak semuanya jelek. Kalau di luar negeri Pak, dimanapun adalah namanya wealth tax Pak, wealth tax. Jadi pajak orang-orang kaya. Jadi orang tuh perusahaan yang penghasilannya tuh triliunan, bahkan bisa puluhan triliun Pak, bisa ratusan triliun Pak kalau di pertambangan tuh. Nah itu sekarang ya itu harus dipajakin gede-gedean Pak.
itu menjadi yang nggak boleh itu rakyat jelata ini loh dipajak-pajakin yang dikerjakan oleh Menteri Keuangan ini. Giliran yang gede-gede raksasa-raksasa kok diemin. Kalau itu dilakukan, itu APBN kita selamat. Belum lagi pendapatan negara bukan pajak dari bagi hasil dan sebagainya. Dan beberapa kali pidato Pak Prabowo ya selalu mengutip pasal 33. Saya rasa itu menarik. Mengelola kekayaan alam dengan baik. Dan itu saya rasa langkah-langkah ke arah situ sedang beliau kerjakan melalui kaki tangannya ya para menteri atau apa. Ya kita tunggu sehingga nanti APBN tidak boncos, Pak. Dan bisa kemudian mengisi apa namanya kekurangan-kekurangan yang tadi buat gaji dan sebagainya. Kita seneng kok kalau lihat guru-guru punya uang, kenapa sih gitu loh ya. Pekerja punya uang, kelebihan uang, seneng lah kita gitu. And itulah disebut dengan tumbuh gitu loh. Everybody happy gitu loh, Pak. Jadi itulah kira-kira yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintah. Dan kalau semua aparatur pemerintah ya, presiden sudah berkhidmat untuk rakyat. Kita harapkan pembantu-pembantunya juga berkhidmat untuk rakyat. Kalau itu terjadi, saya optimis bangsa ini akan menjadi bangsa yang Tadi Mas Jubur bilang inflasi hal yang biasa-biasa saja kok. Kalau misalnya kesejahteraannya kemudian ditingkatkan, gajinya naik, kemudian ini juga produktivitasnya naik, bisa berbelanja, ya sudah inflasi menjadi hal yang wajar gitu. Nah ini juga kah yang disampaikan Mas Jumhur kepada teman-teman buruh atau teman-teman pegawai lainnya sehingga mereka juga memiliki pandangan yang positif mengenai hal ini? Oh iya, soal inflasi kita kan hidup sehingga mereka tidak khawatir gitu loh Mas dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok mungkin nanti yang akan kemudian menjadi efek penyesuaian. Selalu di atas itu. Ketika upah itu hanya baru bisa sebagai social safety net, ya, artinya ngepas gitu, itu udah pasti paling naas sebesar inflasi. Kita tapi nggak mau itu. Kalau Anda inflasi 5%, gaji Anda dinaikkan 5%, Anda nggak ngapa-ngapain. Anda nggak tumbuh. Kalau Anda gaji 3 juta, besok jadi 3, berapa? Kalau 5%, 3,15. Anda sama aja nggak ada kenaikan gaji. Kenaikan gaji itu justru di atas inflasi. Dan ini yang membuat orang kemudian punya harapan lebih bahagia dengan uang yang ada. Bisa lebih belanja, bisa apa dan sebagainya. Kalau yang tadi cuma sekedar makan lah kira-kira gitu. Masa iya sih bangsa kita hanya sekedar makan bangsanya? Enggak dong. Kita ingin bangsa ini lebih dari itu dong. Bisa sekolah, bisa apapun lah dengan uang yang lebih. Dan itu kita bisa sebetulnya. Saya sih optimis. Sampai saat ini saya optimis dengan komitmen dari presiden. Mudah-mudahan nanti para pembantunya mengerti komitmen itu dan ikut melaksanakan supaya jalan gitu. Baik, Pak Rian singkat saja mungkin menutup perbincangan kita yang sebenarnya sangat seru nih untuk terus dibahas. Tapi bagaimana juga kita melihat kesiapan para pengusaha ini menyambut kebijakan Presiden Prabowo Subianto? Nomor satu, harus ketahui bahwa antara, saya sepakat Mas Jumhur, ketika itu pendapatan ditingkatkan maka yang namanya pekerjaan bagus. Tetapi harus dikunci bahwa kita itu harus meningkatkan produktivitas pekerja kita. Kita punya pekerja ini produktivitasnya di ASEAN nomor 5. Setelah Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand baru kita. Jadi kalau kita itu bisa nanti mendapatkan peningkatan pendapatan, produktivitas naik, maka perusahaan naik juga efisiensinya. Jadi dia punya profit naik, jadi nggak ada masalah ini. Jadi dengan demikian bagaimana secara mikro setiap korporasi itu mencetak efisiensi di situ. Dan kata itu siapa? Pekerja. Teman-teman pekerja yang saya nggak suka bilang buruh karena buruh tuh menderita banget gitu loh. Yang pekerja lah, buruh juga boleh. Nah di situ teman-teman tahu bahwa kita harus lebih produktif lagi. Sekarang kita mulai kalah sama Vietnam loh ini. Nah tujuannya apa? Adalah tempat kita bekerja itu menjadi meningkat produktivitasnya dan akhirnya dia perform. Nah di sisi lain adalah guru. Nah guru ini adalah memang salah satu kelompok yang paling quote-unquote kurang beruntung ya. Karena nah ini juga masalah cukup lama karena guru menjadi sebuah profesi yang bukan profesi. Kenapa? Kalau profesi itu ada pendidikannya, guru itu nggak ada. Siapa aja bisa jadi guru. Jadi setelah guru-guru itu diberikan kenaikan gaji, maka bukan kemudian disertifikasi, enggak. Tapi diberikan upgrading. Pada waktu bapak ibu saya tahun 80-an itu ada upgrading. Dengan demikian produktivitas guru naik. Dengan demikian pendidikan naik lagi mutunya. Jadi dua dimensi. Dimensi pertama adalah kita bantu saudara kita yang itu pekerja atau dibilang buruh tadi, guru-guru oke, fine. Tetapi jangan dilupakan kita bantu mereka untuk lebih produktif dan efisien. Karena begitu dia produktif, efisien, lembaga di mana dia bekerja terdorong ke atas. Dengan itu maka yang namanya kenaikan
gaji, pendapatan, tidak mengganggu sistem dan ekosistem itu. Itu yang paling penting. Semoga ekosistemnya menjadi lebih sehat dengan kebijakan yang baru. Tinggal menghitung hari ya, berarti ya Mas ya, di tahun baru, di tahun 2025. Kita nantikan realisasinya juga yang terbaik dengan membawa optimisme dan juga harapan baru. Terima kasih Mas Jumur Hidayat, terima kasih Pak Rian Nugroho. Malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, tentunya kami masih akan kembali menemani Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya yang sayang sekali untuk dilewatkan. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Para calon kepala daerah di sejumlah provinsi strategis yang diusung Koalisi Indonesia Maju Plus unggul sementara di Pilkada 2024 versi hitung cepat, namun tidak di Pilgub Jakarta. Di Jakarta, suara pasangan RK Suswono yang diusung Kim Plus justru terpaut jauh dari pasangan nomor urut 3 Pramono Rano di berbagai hasil quick count lembaga survei. Sejumlah pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang diusung Koalisi Indonesia Maju Plus atau Kim Plus dalam Pilkada 2024 unggul berdasarkan hasil hitung cepat di sejumlah provinsi strategis, salah satunya Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, pasangan calon gubernur nomor urut 2 Ahmad Lutfi Taj Yassin Maimun unggul dari pesaingnya pasangan Andika Perkasa Hendar Priyadi dari hasil quick count sejumlah lembaga survei. Kendati bersyukur atas hasil yang didapat, pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin masih akan menunggu hasil resmi yang dikeluarkan KPU. Di Jawa Barat, pasangan yang diusung Kim Plus, Deddy Mulyadi Erwan Setiawan menempati posisi teratas versi hitung cepat, jauh melampaui para pesaingnya. Perolehan suara pasangan nomor urut 4 tersebut mencapai lebih dari 60%. Persaingan 3 Serikandi di Jawa Timur pun dimenangkan kubu Kim Plus. Pasangan yang diusung Kim Plus, Hovifah Indar Parawansa Emil Dardak pun unggul dalam perolehan suara hitung cepat. Pasangan petahana Pilgub Jawa Timur ini memperoleh lebih dari 57% suara. Perolehan itu mengungguli 2 rivalnya yaitu Tri Risma Harini Gus Hans dan Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim. Di Banten, pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma yang diusung Kim Plus pun unggul dalam hitung cepat pilkada. Pasangan Andra Soni Dimyati memperoleh 57,52% suara. Sementara rivalnya Airin Rahmidiani Ade Sumadi memperoleh 42,48% suara. Keunggulan para kepala daerah yang diusung Kim Plus di sejumlah provinsi strategis memberi sinyal keberhasilan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatukan banyak pihak. 2024 menyisakan banyak pelajaran menarik bagi semua pihak, utamanya Koalisi Indonesia Maju Plus. Karena kita tahu ada beberapa pilkada strategis yang berhasil dimenangkan. Pertama di Sumatera Utara, kemudian di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. Itu adalah sebuah bukti bahwa kepemimpinan Kingmaker, Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto bisa dirasakan oleh semua dan mampu mengorkestrasi koalisi besar, bahkan koalisi sangat besar untuk tetap solid memenangkan semua paslon di setiap provinsi tadi. Yang kedua, ini menjadi arahan positif bagi pemerintahan Prabowo Gibran. Mengapa? Karena daerah-daerah yang menang tadi merupakan daerah-daerah yang menjadi basisnya Koalisi Indonesia Maju Plus. Kendati moncer di berbagai wilayah, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta yang diusung Kim Plus RK Suswono justru kalah saing dengan pasangan nomor urut 3 Pramono Rano. Namun demikian, ada sejumlah lembaga survei yang merilis angka keunggulan Pramono Rano belum menyentuh angka 50%, sehingga masih ada peluang Pilgub Jakarta berjalan 1 atau 2 putaran. Tim TV One mengabarkan. Saling klaim hasil penghitungan suara dilakukan 2 kubu peserta Pilkada Jakarta 2024. Tim pemenangan pasangan Ridwan Kamil Suswono menyatakan jika Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran.
Sementara pemirsa, tim pemenangan dari pasangan Pramono Rano Karno mengklaim jika Pilkada Jakarta akan berlangsung 1 putaran. Namun keduanya sepakat untuk menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU Jakarta. Kontestasi antara pasangan calon di Pilkada Jakarta tampaknya belum usai meski pencoblosan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta telah selesai. Masing-masing kubu saling mengklaim Pilkada Jakarta akan berlangsung 1 atau 2 putaran berdasarkan hasil penghitungan suara cepat atau quick count dan rekapitulasi internal. Tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3 Pramono Rano yang mengklaim Pilgub Jakarta akan berlangsung 1 putaran dari data hitung cepat sejumlah lembaga survei. Perhitungan ini dalam perhitungan kami tanpa margin error. Maka kami bisa menyebutkan bahwa paslon 03 telah memenangkan konsentrasi dengan suara mendapatkan 50% plus 50% plus 2.943 suara. Tapi tadi Cak Lontong juga menyatakan kita tetap menghormati keputusan KPU yang saat ini melakukan perhitungan berjenjang. Namun berdasarkan data tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono mengklaim jika Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Karena kami punya saksi sangat kuat yang disediakan Demokrat dengan PKS ya. Dua-duanya mengkonfirmasi ya saksi-saksi tersebut. Kami juga mengirimkan saksi luar ya, terutama di Jakarta Timur akurat ya menurut kami selama ini confirm 2 putaran ya. Namun kita mengajak teman-teman udahlah nggak perlu bersengketa soal ini, tunggu saja, nggak perlu bertengkar soal ini, tunggu saja rekapitulasi berjenjang ya. Pak Ridwan Kamil sudah bekerja maksimal, kami juga kerja, saya turun di 70 titik ya. Saat ini penghitungan suara atau real count tengah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Kedua kubu pasangan, yakni pasangan Ridho dan pasangan Pramono Rano, sepakat akan menunggu hasil penghitungan resmi yang dikeluarkan KPU Jakarta. Lantas, akankah Pilkada Jakarta akan berpotensi digelar 2 putaran? Tim TV One mengabarkan. Diduga karena berbeda pilihan calon kepala daerah, makam sepasang suami istri di Desa Manjaling, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan terpaksa dibongkar dan dipindah oleh pihak keluarga. Peristiwa ini viral di media sosial. Inilah unggahan video yang viral di media sosial yang memperlihatkan kuburan sepasang suami istri di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan terpaksa harus dibongkar oleh pihak keluarga ahli waris. Menurut anak almarhum, Nurmi, makam kedua orang tuanya terpaksa harus dibongkar karena berada di atas lahan orang lain. Menurutnya, dia diminta melakukan pembongkaran makam karena berbeda pilihan calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah serentak 2024 di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kenapa bisa disuruh pindahkan kuburannya orang tua tak? Gara-gara ini mungkin pemilihan. Oh. Iya. Dia teriaki saya, dia bentak-bentak saya, katanya saya tidak boleh lewat di samping rumahnya. Siapa ini yang pemilik lahan? Iya. Yang pemilik lahan? Iya. Oh. Maksudnya beda pilihan apa ini? Beda pilihan ini antara bupati. Oh. Antara 01 dan 02 ya? Sementara itu, Muhammad Ashar selaku pemilik lahan pekuburan yang dituding telah meminta pembongkaran makam karena beda pilihan membantah hal tersebut. Menurutnya, pembongkaran makam tak ada hubungannya dengan pilihan keduanya pada pilkada di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Menurutnya, permintaan pembongkaran makam murni karena urusan pribadi. Hal tersebut terjadi hanya karena ada kesalahpahaman dan ketersinggungan saja. Mengklarifikasi tentang pembongkaran makam yang beredar di media sosial tidak ada hubungannya dengan pilkada.
kejadian ini murni tidak ada karena kesalahpahaman. Meski sempat terlibat perselisihan, namun keduanya telah saling memaafkan setelah dimediasi oleh petugas kepolisian dan aparat desa. Dari Kabupaten Bulukumba, Rahmat Alfian, TV One mengabarkan. Di hari kelima pasca longsor di kawasan Sibolangit, Polrestabes Medan melakukan penutupan total jalur penghubung Medan Tanah Karo. Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat proses pembersihan material di badan jalan dan proses pencarian korban yang masih dinyatakan hilang. Polrestabes Medan melakukan penutupan total akses jalan penghubung Medan Tanah Karo. Penutupan dilakukan untuk mempercepat proses pembersihan material longsor di badan jalan, sekaligus proses pencarian korban yang masih dinyatakan hilang. Sejumlah personel Satlantas Polrestabes Medan disiagakan di sekitar jalur yang ditutup. Hingga hari ini, Kementerian PUPR terus berupaya membersihkan sisa material longsor seperti lumpur, batu berukuran besar, serta batang pohon yang menutupi akses jalan. Meski sudah tersambung, polisi masih menutup jalur lintas Medan Tanah Karo dikarenakan jalan masih licin dan khawatir jika kendaraan melintas akan tergelincir. Dan hari ini jalan sudah bisa terbuka, tetapi belum bisa dilalui oleh transportasi umum karena masih agak rentan. Yang pertama masih banyak lumpur, yang itu mungkin harus menjadi pekerjaan kita lagi untuk kita bersihkan. Dari target 1 minggu ini bisa dipercepat progresnya luar biasa dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera dibuka untuk umum. Sementara itu, tim SAR gabungan masih berupaya melakukan pencarian korban yang dinyatakan hilang, yaitu seorang pengemudi bus asal kota Medan bernama Tengku Rizky. Proses pencarian dilakukan di titik yang diduga menjadi lokasi korban tertimbun longsor. Longsor yang terjadi di kawasan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, membuat akses dan badan jalan dari kota Medan menuju Brastagi maupun sebaliknya tertimbun tanah longsor dan bebatuan berukuran besar. Petugas pun masih berjibaku membuka akses jalan dari timbunan material longsor. Alat berat dan sejumlah truk telah dikerahkan untuk membersihkan juga mengangkut material longsor yang menutupi badan jalan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Sebuah mobil jenis sedan menabrak separator sebabkan 2 pengendara motor terluka di flyover non-tol Pesing di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Pengendara motor ini harus dibawa ke rumah sakit usai terlibat kecelakaan dengan mobil mewah di flyover non-tol Pesing di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat pada dini hari tadi. Insiden kecelakaan ini berawal dari mobil mewah yang dikendarai seorang wanita melaju dengan kecepatan cukup tinggi dari arah Grogol Petamburan menuju Cengkareng. Sesampainya di flyover Pesing, mobil tiba-tiba menabrak beton separator hingga menyebabkan 2 kendaraan roda 2 yang melintas dari arah sebaliknya terjatuh akibat terkena beton separator yang melintang di tengah ruas jalan. Pasca ambruk los pasar tradisional yang berada di Desa Lawe Rutung, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, material bangunan masih porak-poranda. Pembeli nekat melintasi reruntuhan. Beginilah kondisi terkini bangunan los pasar tradisional yang tiba-tiba ambruk pada hari Jumat 29 November kemarin. Tampak reruntuhan berupa puing-puing bangunan masih berserakan dan belum ada upaya dibersihkan. Namun pembeli masih nekat melintasi reruntuhan. Selain masih dipadati masyarakat, terlihat petugas dari PLN sudah memutuskan beberapa aliran listrik agar tidak membahayakan pedagang. Terpantau di lokasi terdapat beberapa tiang bangunan yang mengalami patah dan mengakibatkan besi pada tiang patah, serta beberapa bangunan yang juga sudah mengalami keropos pada tiang. Jadi keinginan kami, tolonglah Bapak Pemda yang bersangkutan, tolong secepatnya dibersihkan. Karena kan mengganggu aktivitas sehari-hari kami, seperti kami jual-jualan nih, tolonglah Pak dipercepat.
Para pedagang pasar berharap pemerintah daerah segera membersihkan material di lokasi kejadian dan membangun ulang bangunan yang lebih baik lagi dikarenakan bangunan yang ada di pasar tersebut merupakan bangunan lama. Dari Kabupaten Aceh Tenggara Aceh, Lantra, TV One mengabarkan. Sesaat lagi Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali. Seorang remaja berusia 19 tahun ditemukan tewas penuh luka di rumah warga yang diduga korban penganiayaan. Polisi masih melakukan identifikasi termasuk mencari identitas yang tidak ditemukan di lokasi kejadian. Warga Desa Pagelaran, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor dikagetkan atas penemuan jasad seorang remaja di dalam rumah kosong. Saat ditemukan, terdapat luka di sekujur tubuh korban yang diduga akibat dianiaya. Kecamatan Ciamas. Saat dievakuasi oleh pihak kepolisian, kondisi korban diselimuti dengan banyak darah dari tubuh korban. Diketahui korban berusia sekitar 19 tahun atau masih duduk di bangku sekolah. Saat ditemukan Jumat sore, korban mengenakan celana olahraga dan kaos berwarna putih. Korban atau jenazah mengalami penganiayaan sebelum meninggal dunia. Kemudian jenis kelaminnya? Laki-laki umur sekitar kurang lebih 19 tahun. Diduga Pak? Ada dugaan ya, terkait? Sementara sampai saat ini kita lihat dari kasat mata dari luka yang dialami oleh jenazah tersebut dari korban yang kami temukan, memang ada dugaan awal terjadi penganiayaan terhadap korban sebelum meninggal dunia. Oke, untuk saksi-saksi mata Pak, ada saksi sampai saat ini kami sudah mengumpulkan sebanyak kurang lebih 5 orang saksi dan pemeriksaan terus masih berjalan dan kita mendalami untuk menemukan identitas dari pelaku. Saat ini pihak kepolisian tengah mencari identitas korban tersebut. Sebanyak 5 orang sudah dimintai keterangan terkait kejadian ini. Selanjutnya jasad korban diotopsi di Rumah Sakit Polri Jakarta. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Polda Jawa Tengah melakukan ekshumasi jenazah Gama Rizky Nata Oktavadi, siswa SMKN 4 Semarang yang diduga meninggal karena ditembak polisi. Dokter forensik dikerahkan untuk mencari penyebab kematian korban. Polda Jawa Tengah melakukan ekshumasi atau penggalian kembali jenazah dari Gama Rizky Nata Oktavadi, warga Semarang yang diduga jadi korban penembakan oknum polisi. Ekshumasi dilakukan di pemakaman umum desa Bangunrejo, Kecamatan Karangmalang. Jenazah siswa kelas 12 yang dikenal pendiam dan berprestasi ini dilakukan untuk meneliti penyebab kematian korban. Polda Jateng menerjunkan dokter spesialis forensik dari kepolisian berkolaborasi dengan dokter dari Universitas Diponegoro, 11 Maret, dan Unsula. Kabidokes Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Agustinus menyatakan tidak ada kesulitan selama proses ekshumasi. Kita ada satu dokter forensik utama yaitu Dokter Istiqomah, ya dokter Istiqomah spesialis forensik. Kemudian kita berkolaborasi dengan Undip Semarang, UNS Solo, sama Unisula. Fokusnya jelas kalau otopsi itu kan mencari sebab kematian aja. Dengan kondisi jenazah yang sudah sekitar sepekan gimana nih? Ada kesulitan apa? Enggak sih. Hasil ekshumasi jenazah korban nantinya akan diserahkan dari tim dokter forensik ke penyidik kepolisian. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Apa yang besar? Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Sabtu siang menggelar olah TKP lanjutan di lokasi pembunuhan ayah dan nenek oleh remaja berusia 14 tahun. Dipimpin langsung Kasat Reskrim dan Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, olah tempat kejadian perkara lanjutan kembali dilakukan penyidik Reskrim dan Inafis Polres Metro Jakarta Selatan. Olah tempat kejadian perkara ini dilakukan oleh penyidik
guna menyamakan keterangan pelaku dengan kondisi TKP sekaligus mencari alat bukti tambahan. Olah tempat kejadian perkara berlangsung tertutup. Sabtu dini hari, peristiwa pilu pembunuhan terhadap ayah kandung dan nenek dilakukan seorang anak berusia 14 tahun di rumahnya di perumahan Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Tak hanya itu, pelaku juga sempat menikam ibu kandung sebanyak 8 kali yang mengakibatkan sang ibu harus mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Ada CCTV Pak di rumahnya, iya. Sudah diperiksa juga. Ya, dalam proses pemeriksaan semua. Diduga korban ditusuk dalam keadaan tidur ya, dalam keadaan tidur. Itu korban tidur di ruangan yang sama, ditusuk bersamaan apa gimana Pak? Jadi ini masih kita dalami ya, tapi informasi awal ya yang kami dapatkan keterangan dari pelaku ya, ayahnya sedang tidur bersama ibunya, dia turun mengambil pisau, dari dapur dia naik lagi ke atas dan melakukan penusukan tersebut. Seorang anak remaja membunuh ayah dan neneknya dengan menggunakan senjata tajam di rumah mereka di Jalan Lebak Bulus 1 Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari. Tak hanya membunuh ayah dan nenek, pelaku yang berusia 14 tahun juga menikam ibunya dengan benda tajam berupa pisau dapur. Warga Komplek Perumahan Lebak Bulus 1 Cilandak, Jakarta Selatan dikejutkan oleh peristiwa pembunuhan yang dilakukan seorang anak remaja berusia 14 tahun pada Sabtu dini hari. Pelaku menggunakan benda tajam berupa pisau untuk melukai ayahnya dan neneknya hingga akhirnya tewas. Tak hanya itu, sebelum melarikan diri, ia juga melukai ibunya sehingga mengalami pendarahan dan luka parah di beberapa bagian tubuh. Beruntung sang ibu selamat dan dilarikan ke rumah sakit. Aksi pelaku dipergoki oleh tetangga yang mendengar teriakan korban meminta tolong. Setelah sempat melarikan diri sejauh 500 meter, pelaku berhasil diamankan petugas keamanan perumahan. Teman nimpah, tersangkanya keluar katanya, pelakunya. Saya inisiatif, karena di sini teman udah ngamanin, saya keluar ngejar sama teman saya satu. Ketangkaplah di sebelum lampu merah, Karangtengah sini. Korban yang punya rumah itu awalnya kata dia apa ya, cuman apa, kamu yang nusuk, iya nusuk, kita belum tahu kalau itu ada korban di dalam ya, ada yang meninggal. Nah teman cek lagi, wah ternyata ada korban meninggal 2 di dalam, untuk memastikan benar. 2 orang itu siapanya si pelaku? Neneknya sama bapaknya. Polisi telah mengamankan beberapa barang bukti termasuk sebilah pisau dapur yang digunakan pelaku dalam membunuh para korban. Dari korban ada 2 yang meninggal dunia, bapaknya dan neneknya. Korban dua-duanya ada di lantai dasar. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan ke Polsek Cilandak. Saat ini pelaku yang masih duduk di bangku SMA masih menjalani pemeriksaan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi juga masih mendalami motif pelaku menghabisi anggota keluarganya. Sementara jasad kedua korban yakni ayah dan nenek pelaku dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan.
Sejumlah mahasiswa diamankan petugas kepolisian akibat perusakan fasilitas kampus di Makassar, Sulawesi Selatan yang terjadi saat aksi solidaritas. Aksi solidaritas ini merupakan buntut dari kasus pelecehan salah seorang oknum guru dan pengeluaran seorang mahasiswa secara sepihak. Apa yang terjadi Pak, di sini? begini, kan kita banyak di aula. Saya berbicara banyak pengamanan. bisa di sini banyak Jelas ada bilang 10 orang permintaan pembekaan. Malah pengalaman kita ada pelecehan, Pak. Kemana kita, Pak? Itu persoalan pribadinya orang petugas. Inilah aksi unjuk rasa di dalam kampus oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya FIB Universitas Hasanuddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan beberapa waktu yang lalu. Mereka memprotes terkait keputusan rektorat yang memberikan sanksi terlalu ringan kepada salah satu dosen yang terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi saat bimbingan skripsi. Atas pelanggaran tersebut, sang dosen hanya dijatuhi sanksi berupa administrasi atau skorsing selama 2 semester oleh Komisi Disiplin Unhas. Pasca kejadian, salah seorang mahasiswa FIB yang ikut unjuk rasa akhirnya di-drop out. Hal ini memicu pro dan kontra di kalangan mahasiswa, lantaran dianggap keputusan itu diambil terkait dengan dugaan protes hukuman pelecehan seksual oleh dosen. Kita kenapa itu dilakukan? Tentu karena kita ingin kampus ini sebagai kampus yang menjunjung tinggi etika akademik, ya, kita terus menjaga jangan sampai mengganggu yang lain. Tetap kita jaga sehingga keputusan itu berat dan terpaksa harus kita lakukan. Buntutnya, sejumlah mahasiswa terpaksa diamankan petugas kepolisian lantaran diduga merusak dan melakukan aksi vandalisme yang ada di dalam lingkungan kampus yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat dini hari saat melakukan aksi solidaritas. Aksi dilakukan sebagai bentuk solidaritas atas rekan mereka yang dikeluarkan secara sepihak karena melakukan protes atas dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah satu oknum dosen. Kalau yang saya dapat teman-teman Pak, itu aksinya kan harusnya dari teman-teman proses itu aksi solidaritas yang bikin kegiatan baca puisi. Solidaritas apa ini? Mahasiswa yang kena pelecehan seksual sama mahasiswa NDO. Usai dimintai keterangan, 32 mahasiswa yang sempat diamankan polisi akhirnya diperbolehkan pulang. Belum ada indikasi, jadi masih perlu pendalaman lagi sehingga hari ini semuanya kita kembalikan. Merespon tuntutan mahasiswa, saat ini pihak kampus telah mengajukan pemecatan oknum dosen ke Kementerian Dalam Negeri. Sementara untuk mahasiswa yang sempat diamankan, kampus memberikan proses penyelidikan ke polisi. Jika terbukti terlibat aksi perusakan, mahasiswa tersebut akan diberikan sanksi akademik hingga terancam drop out. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andri Reski, TV One mengabarkan. Tim Quick Response Lantamal 4 Batam menangkap 1 orang terduga pengedar narkotika jenis sabu menggunakan speedboat di perairan Pulau Keban, Kepulauan Riau. Pelaku berusaha kabur saat hendak ditangkap petugas. Namun saat masuk hutan bakau, pelaku ini tak berkutik saat ditangkap oleh petugas. Petugas berhasil menyita puluhan paket sabu siap edar beserta barang bukti lainnya seperti uang dolar Singapura, puluhan juta uang rupiah, dan senapan angin laras panjang dari tangan pelaku berinisial AF. Penangkapan ini merupakan pengembangan penyelundupan 2,6 kg sabu yang berhasil digagalkan sebelumnya. Lantamal 4 kepada BNNP Kepri untuk proses dan penanganan lebih lanjut. Sebuah mobil bak terbuka yang membawa 14 orang penumpang terguling di kawasan wisata Pantai Mandala Ria. Akibatnya 1 penumpang tewas dan 6 orang terluka. Kecelakaan tunggal tersebut tepatnya terjadi di Desa Lembana, Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Diduga kecelakaan terjadi saat mobil bak terbuka yang dikemudikan sopir
tak kuat menanjak di jalan terjal yang berada di kawasan pantai Mandalaria. Akibatnya mobil mundur dan terguling ke arah tebing. Dari 14 orang penumpang, beberapa penumpang masih anak-anak. Akibat insiden ini, 1 penumpang tewas dan 6 lainnya mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Sultan Daeng Raja. Informasi tadi pemirsa mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Sesaat lagi kabar utama akan hadir menemani Anda. Saya Ken Ana dan teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.